Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Nabila Lutfia Irfan dari kelas C jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif. Tetapi sebelum melangkah ke inti dari pembahasan, saya akan menjelaskan apa dari pengertian komunikasi. Di sini ada yang sudah tahu apa pengertian dari komunikasi? Jangan berkecil hati jika kalian belum tahu. Di sini saya akan menjelaskan. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa paham apa pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah berbagi pengalaman secara luas, atau lebih terkhusus yaitu hubungan timbal balik antar individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di sini, kita berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ketika kita berkomunikasi, pasti ada tujuan yang harus dicapai. Lalu, ada 4 komponen dalam komunikasi. Komponen pertama adalah sumber. Sumber ini sebagai komunikator. Di sini dia sebagai komunikator. Lalu sesudah sumber ada komponen kedua yaitu pesan. Ada komunikator pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi komponen kedua adalah pesan. Yang ketiga adalah saluran. Saluran ini terdiri dari secara langsung maupun melalui media tertentu. Secara langsung itu artinya kita berinteraksi secara langsung atau face to face untuk berkomunikasi kepada lawan bicara kita. Kalau dengan media tertentu, kita memakai suatu media baik itu WhatsApp, Messenger, email untuk berkomunikasi. Dan sesudah itu komponen keempat adalah penerima atau biasa kita sebut dengan komunikan. Jadi ada 4 komponen dalam komunikasi. Yang pertama adalah sumber atau komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah saluran, dan yang keempat adalah penerima atau komunikan. Dan antara penerima dan sumber, komunikan dan komunikator ada feedback. Sesudah dia berkomunikasi pasti selalu ada feedback. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Maksud dari komunikasi efektif di sini apabila penerima pesan menangkap pesan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber atau komunikator. Dan apabila tidak terjadi hal tersebut, artinya ketika penerima pesan menangkap hal lain tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh komunikator, maka komunikasi itu tidak menjadi komunikasi yang efektif. Dan terdapat beberapa kesalahan di dalam komunikasi. Yang pertama adalah penerima menerima pesan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh komunikator. Yang pertama adalah penerima mengartikan pesan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh sumber atau komunikator. Yang kedua adalah kondisi sosial budaya yang berbeda. Di sini maksudnya kondisi sosial budaya yang berbeda karena semisal kita berbeda latar belakang, terus kita berbicara tentang satu topik. Biasa ada yang tersinggung, ada yang salah artian. Jadi di situ bisa menyebabkan kesalahan dalam komunikasi. Yang ketiga adalah kondisi emosional tiap individu berbeda. Artinya bisa jadi saat kita berkomunikasi si A sedang dikuasai rasa emosi. Terus si B ini berkomunikasi dengan si A dan si A merasa dia seperti
diejek sama si B, atau entah perasaannya saja karena emosinya sedang menggebu-gebu, maka di situ bisa terjadi salah paham dan berujung ke kesalahan dalam berkomunikasi. Dan yang kita tunggu-tunggu, bagaimana sih cara kita berkomunikasi agar komunikasi itu menjadi efektif? Yang pertama, kita selalu menghargai siapa yang berbicara dengan kita. Tidak peduli itu orang yang lebih tua daripada kita maupun orang yang lebih muda daripada kita harus selalu menghargai siapa yang berkomunikasi dengan kita. Di sini kita bisa dengan tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak terlalu penting saat kita berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan memperhatikan secara seksama dan tidak mengerjakan pekerjaan lain. Yang kedua, kita harus memperhatikan intonasi dan gaya bahasa yang digunakan ketika kita melakukan komunikasi. Apabila di dalam komunikasi kita perlu ada penekanan nada untuk lebih meyakinkan seseorang, kita harus melakukan penekanan nada itu. Tetapi kita harus memperhatikan tinggi dan rendahnya nada, karena tinggi dan rendahnya nada itu sangat berpengaruh sekali kepada saat kita berkomunikasi. Yang ketiga, kita harus mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kan tidak lucu kalau kita tidak mengerti apa yang sedang kita komunikasikan. Jadi sebelum kita berkomunikasi, kita harus paham apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bahas di dalam komunikasi bersama si A misalnya. Yang keempat adalah memperhatikan bahasa tubuh atau body language. Di dalam bahasa tubuh kita bisa menggunakan teknik mirroring. Arti dari teknik mirroring ini kita menyelaraskan bahasa tubuh kita. Tetapi jangan sampai lawan bicara kita merasa terganggu dengan tingkah kita saat berkomunikasi. Jadi kita pelan-pelan untuk menyelaraskan, tapi jangan sampai ketahuan dengan lawan bicara kita. Yang kelima, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Arti dari menjadi pendengar yang baik ini, kita harus mendengarkan dengan baik, kita harus sabar mendengarkan dengan baik ketika orang sedang ingin berbicara atau curhat masalahnya kepada kita. Dan ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka orang itu pasti akan si ini enak juga diajak curhat, begitu. Yang keenam, kita menggunakan bahasa yang umum, yaitu ketika kita berkomunikasi terhadap lawan bicara kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena jika lawan bicara kita orang yang tidak satu suku, satu budaya dengan kita, maka dia tidak akan mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Dia tidak akan paham apa maksud kita, dan menjadi komunikasinya tidak efektif. Jadi, kita harus berbicara dengan bahasa yang umum, yang semua orang tahu, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah fokus pada pembicaraan. Maksudnya, fokus pada pembicaraan di sini, kita harus fokus terhadap apa tujuan awal kita untuk berkomunikasi kepada lawan bicara kita. Kita tidak boleh melangkah ke topik lain kalau topik ini belum selesai untuk dibahas. Yang terakhir adalah kita harus menjaga privasi. Menjaga privasi ini kita harus menjaga topik-topik rahasia di dalam pembicaraan kita dengan lawan bicara kita. Jadi kita harus menjaga privasi. Ini adalah kunci utama dalam berkomunikasi. Cara berkomunikasi secara efektif menurut saya, dan semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.